Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Saya Ilham Dwi Prasetya dengan NIM 21104125250. Di sini saya akan menjelaskan fungsi dari jurnal ID. Yang pertama, dashboard. Dashboard ini ada arus kas, penjualan terhutang, tagihan belum bayar, piutang usaha, biaya operasional, dan laba rugi. Yang pertama, arus kas. Arus kas ini sebagai dasar pengambilan keputusan kalian untuk meningkatkan kinerja karyawan, mengetahui laba bersih, serta untuk mengukur keberhasilan bisnis. Selanjutnya, penjualan terhutang. Penjualan terhutang ini bertanggung jawab untuk menerima order dari pembeli, mengisi faktur penjualan tunai, dan menyerahkan faktur penjualan tunai dan menyerahkan faktur tersebut kepada pembeli untuk kepentingan pembayaran harga barang ke fungsi kas. Selanjutnya, tagihan belum terbayar. Tagihan belum dibayar ini mencatat tagihan perusahaan yang belum terbayarkan. Piutang usaha. Piutang usaha ini membantu mempermudah penyediaan produk atau layanan tanpa harus disertai pembayaran tunai. Selanjutnya, biaya operasional. Biaya operasional ini membantu mengukur biaya perusahaan dari efisiensi manajemen stok untuk menyoroti biaya dan kebutuhan yang perlu dilakukan perusahaan untuk menghasilkan pendapatan yang merupakan tujuan utama perusahaan. Selanjutnya, laba rugi. Laba rugi ini sebagai bahan evaluasi keuangan dari transaksi keuangan yang berjalan selama 1 bulan atau 1 tahun, baik transaksi yang menghasilkan kerugian maupun laba. Terakhir ini dari dashboard yaitu kas. Kas ini membuat pembayaran menjadi lebih praktis untuk pengeluaran yang mendadak dan jumlah yang kecil. Setelah dashboard yaitu menu laporan. Di menu laporan ini terdapat neraca, laporan laba rugi, arus kas, perubahan modal, anggaran laba rugi, buku besar jurnal, trial balance, ringkasan bisnis, manajemen anggaran. Yang pertama, neraca. Neraca ini untuk menampilkan apa yang Anda miliki atau aset, apa yang Anda hutang, liabilitas, dan apa yang sudah diinvestasikan pada perusahaan Anda. Yang kedua, laporan laba rugi. Laporan laba rugi ini sebagai bahan evaluasi keuangan dari transaksi keuangan yang berjalan selama 1 bulan atau 1 tahun, baik transaksi yang menghasilkan kerugian maupun laba. Akumulasi dari total finansial tersebut yang akan menjadi laporan laba rugi perusahaan di periode tertentu. Selanjutnya, arus kas sebagai dasar pengambilan keputusan untuk meningkatkan kinerja karyawan, mengetahui laba bersih, serta untuk mengukur keberhasilan bisnis. Selanjutnya, perubahan modal. Perubahan modal ini sebagai sumber data keuangan yang dimiliki oleh perusahaan agar kinerja dapat berjalan secara efektif dan efisien. Selanjutnya, buku besar. Buku besar ini menampilkan semua transaksi yang telah dilakukan untuk suatu periode. Laporan ini bermanfaat jika Anda memerlukan daftar kronologis untuk semua transaksi yang telah dilakukan oleh perusahaan Anda. Selanjutnya, jurnal. Jurnal ini untuk mencatat setiap transaksi yang terjadi dalam perusahaan. Setelah jurnal yaitu trial balance. Trial balance ini untuk memastikan bahwa semua entry yang dibuat dalam buku besar telah seimbang. Ringkasan bisnis. Laporan ringkasan bisnis ini menampilkan ringkasan dari laporan keuangan standar serta wawasannya. Manajemen keuangan ini alat untuk mengatur anggaran, pengeluaran, dan pemasukan perusahaan. Selanjutnya, kas dan bank.
Di dalam kas dan bank ini terdapat kode akun, nama akun, saldo bank, saldo di jurnal, dan tindakan. Setelah kas dan bank, selanjutnya penjualan. Penjualan ini terdapat faktur penjualan, pengiriman, pesanan penjualan, penawaran, dan membutuhkan persetujuan. Setelah penjualan, yaitu kita menuju ke pembelian. Di dalam menu pembelian ini terdapat faktur pembelian, yaitu untuk merupakan bukti fisik bahwa barang atau jasa yang dibeli sesuai dengan keinginan pribadi pembeli. Selanjutnya pengiriman pembelian. Pengiriman pembelian ini bertanggung jawab menyerahkan barang dengan kualitas mutu dan spesifikasi sesuai dengan yang tertentu pada faktor. Selanjutnya pemesanan pembelian. Pemesanan pembelian ini sebagai bukti pemesanan barang dari pembeli dan komitmen penjual sebagai penerima pesanan. Setelah pemesanan yaitu penawaran, digunakan oleh produsen dengan tujuan untuk menganalisis kemungkinan banyaknya barang yang akan diproduksi. Setelah penawaran ada permintaan pembelian dan setelah membutuhkan persetujuan. Selanjutnya biaya. Di dalam menu biaya ini terdapat tanggal, nomor, kategori, penerima, status, sisa tagihan, dan terakhir total. Sebelah biaya ini membutuhkan persetujuan. Setelah biaya kita menuju ke kontak. Kontak ini untuk menetapkan lebih dari satu tipe kontak bagi setiap kontak yang Anda miliki. Tipe kontak tersedia antara lain pelanggan, supplier, karyawan, dan lainnya. Dengan demikian, proses pengelolaan daftar kontak Anda menjadi lebih akurat dan mudah. Di dalam kontak ini terdapat nama perusahaan, alamat, email, nomor HP, dan yang terakhir saldo. Selanjutnya, produk. Di dalam produk ini terdapat barang dan jasa. Yang terdapat barang dan jasa ini kode produk, nama produk, kategori produk, batas minimum, unit, harga rata-rata, harga berterakhir, harga beli, dan harga jual. Dan ada penyusian stok, pengaturan aset, di pengaturan aset ini terdapat aset tertunda, yaitu aset dari produk yang diambil dari akun pembelian dan akun penjualan yang dimiliki kode aset. Setelah aset tertunda yaitu aset aktif. Aset aktif ini sangat penting sebagai bekal di masa tua nanti, di mana saat tak mampu lagi bekerja, aset bisa menjadi penopang keuangan. Setelah aset aktif terdapat dijual atau dilepas, dan penyusutan. Setelah pengaturan aset, kita beralih ke daftar akun. Di daftar akun ini terdapat kunci kode akun, nama akun, kategori akun, pajak, dan saldo. Seperti ini kas, rekening bank, giro, piutang. Sekian dari saya. Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.